Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi bersama Alif. Nah, hari ini Alif ingin menjelaskan kepada kalian tentang sebenarnya gimana sih asal-usul kehidupan itu. Nah, jadi ada banyak teori guys di luar sana yang membahas tentang bagaimana asal-usul makhluk hidup guys. Nah, jadi terbagi menjadi dua kubu utama di sini guys, yaitu pertama yaitu kubu teori abiogenesis atau teori ini tuh mengusung teori bahwa setiap makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, pendukungnya adalah Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Lalu ada satu kubu lagi guys, yaitu kubu biogenesis guys. Nah, jadi kubu biogenesis ini bersama-sama mereka mengusung teori yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya guys. Pendukungnya ada Francesco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur guys. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana para ilmuwan yang mendukung kedua teori ini menjelaskan bagaimana kebenaran akan teori yang mereka perjuangkan. Nah, jadi baiklah, yang pertama kalau Aristoteles dia menyatakan teori abiogenesis karena melihat ada ikan di kolam. Ikan tersebut bertelur lalu menetaskan anakan ikan yang persis sama dengan induknya. Nah, dan juga tetapi saat dilihat di lumpur, padahal tidak ada induknya, tapi tiba-tiba muncul anakan ikan dari lumpur tersebut. Jadi Aristoteles berpendapat bahwa ikan-ikan itu sebenarnya berasal dari lumpur guys. Padahal itu sebenarnya adalah tingkah laku ikan, di mana setelah mereka bereproduksi mereka akan menempatkan telurnya itu di sekitar sungai-sungai atau di lumpur-lumpur guys. Lalu mereka nantinya anak-anakan itu ketika sudah besar akan kembali ke laut guys. Lalu ada pendukung teori abiogenesis lainnya adalah John Needham guys. Nah, jadi John Needham ini tuh dia membuat percobaan menggunakan air rebusan dari kaldu guys, atau kaldu sapi lah. Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang membuat eksperimen Francesco Redi ini menghasilkan hasil yang tidak tepat guys, yaitu saat sudah direbus air kaldunya, seharusnya John Needham ini menutup tabung yang ada isi kaldunya ini lebih rapat lagi, supaya nanti tidak ada mikroba atau mikroorganisme yang bisa masuk dari luar guys. Lalu ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini juga merupakan salah satu penemu mikroskop pertama di dunia guys. Nah, jadi sebenarnya eksperimen dilakukan oleh Tony van Leeuwenhoek ini sederhana, yaitu dia penasaran setelah mengambil air rendaman jerami dan melihatnya di bawah mikroskop. Ia melihat bahwa ada banyak mikroba di situ, yang sebenarnya air rendaman jerami itu mungkin saja sudah terkontaminasi oleh mikroba-mikroba yang berterbangan di udara. Nah, lalu lanjut ke teori biogenesis guys. Nah, jadi kita bahas yang Francesco Redi dulu. Nah, Francesco Redi ini menggunakan media daging sebagai media eksperimennya. Jadi ada tiga buah toples yang sama-sama ada dagingnya di dalam. Toples pertama dibuka, toples kedua hanya ditutupi dengan kain kasa, dan toples ketiga ditutup sangat rapat. Nah, di toples pertama yang dibuka, dagingnya menjadi busuk dan banyak belatung. Di toples kedua yang dilapisi oleh kain kasa,
dagingnya sedikit membusuk dan ada belatung, namun belatungnya itu di atas kan kasarnya gitu. Nah, kalau yang tertutup rapat, dagingnya tidak busuk dan tidak ada belatung sama sekali. Nah, sebenarnya ada beberapa teori tambahan seperti teori Haldane dan Oparin, dan juga teori Harold Urey. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih rincinya lagi di kesempatan yang lain. Nah, jadi sekian saja untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you on the next video. Bye.